Namun yang wisuda tidak semuanya, karena ini hasil seleksi. Sekolah keluarga ini sangat jauh sangat berharga bagi kami peserta keluarga. Wisuda keempat ini adalah punya ciri tersendiri, ada bapak-bapak yang ikut wisuda. Balerung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Belakang Balok, Senin pagi 12 Desember 2022 menjadi saksi di wisudanya 486 orang peserta Sekolah Keluarga Angkatan 4. Tampak seluruh wisudawan dan wisudawati menunjukkan ekspresi bangga dan senang setelah 16 pertemuan mengikuti pembelajaran di kelurahannya masing-masing. Wisudawan dan wisudawati dari 24 kelurahan dan 3 kecamatan di Kota Bukit Tinggi ini sebenarnya pada angkatan 4 memiliki jumlah 693 orang, dikarenakan di masing-masing kelurahan maksimal ada 30 orang peserta. Namun peserta yang dinyatakan lulus dan wisuda itu merupakan hasil penilaian oleh tim mengacu pada sejumlah indikator. Hal itu disampaikan melalui Kepala Bidang Persamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3 APPKB Kota Bukit Tinggi, Mirza Sasmita, Esos MM. 486 dari 693 orang. Jadi semuanya hasil seleksi selama di mana pertemuannya selama 16 kali pertemuan yang dimana terdiri dari 30 per kelurahan dan jumlah semuanya jadi 689. Yang kalau sekolah keluarga maksimalnya 30 orang per kelurahan, dan untuk tahun ini juga diselingi dengan organisasi wanita. Sebelumnya tidak ada organisasi wanita, sekarang ini ada diselingi dengan organisasi wanita yang ada di Kota Bukit Tinggi. Gabungan organisasi wanita juga jumlahnya hampir lebih kurang 30 orang. Namun yang wisuda tidak semuanya, karena ini hasil seleksi semua ada hasil penilaiannya ada 3 kriteria. Pertama absensi, yang kedua keterampilan dia selama menyerap ilmu pengetahuan pergaulannya atau dengan pergaulan dengan sesama, juga efeknya di masyarakat. Kemudian juga ada circle daya tulis. Jadi ini hasil dari tim yang menentukan siapa apakah mereka ada wajib lulus lulus atau tidaknya, jadi tim yang menentukan. Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, menunjukkan senyumnya kepada seluruh peserta Sekolah Keluarga Angkatan 4 yang diwisuda ini. Senyum itu berarti apresiasi pemerintah kota terhadap program yang dilaksanakan di daerah ini. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar menjelaskan bahwa program yang diwujudkan di era kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Buya Marfendi, bukan dalam bentuk pembangunan fisik. Tapi saya pikir-pikir beberapa orang, beberapa tokoh, beberapa kelompok mempertanyakan soal pembangunan. Saya lihat kembali ke belakang, apakah saya hilaf atau tidak. Saya lihat ke belakang, saya lihat visi misi. Apa sih yang saya janjikan dengan Buya Marfendi kepada masyarakat? Saya tidak ada pembangunan. Memang kami bertujuan, kami tidak ada membangun kelurahan, kami tidak ada membangun kantor kecamatan, tidak ada. Tapi kami mengurus orang miskin, kami mengurus anak yatim, kami mengurus ibu-ibu yang ada di sini.
kami mengurus pedagang kecil, kami mengurus orang yang membutuhkan modal, kami mengurus anak-anak yang hari ini ada yang sakit, keluarganya tidak mampu, kami mengurus Kindi, kami mengurus Nugi. Nugi ini bibirnya bengkak, tumor kanker besar di Kelurahan Ladang Cangkiah. Kami mengurus dan membantu Ibu Miss di Guguk Panjang. Dia anaknya meninggal, lalu dia harus mengurus 5 cucunya sambil berjualan lontong tiap pagi. Kami mengurus yang lain-lain. Itu yang kami urus, dan kami persiapkan anak generasi seluruh anak-anak Kota Bukit Tinggi ini. Kami pastikan mendapatkan pendidikan budaya alam Minangkabau dan pendidikan agama di seluruh sekolah SD negeri, SD swasta, SMP negeri, dan SMP swasta Kota Bukit Tinggi. Saya tepuk tangan dulu. Kenapa kami harus persiapkan ini? Kita tidak ingin generasi kita ini adalah generasi yang dalam sebuah urusan dan keadaan anak-anak kita ini hanya menjadi orang yang untuk menambah jumlah atau memperbanyak, atau seperti buih di lautan, atau seperti timun apa? Timun bungkuak. Karena tidak ada wawasan, tidak ada adab, tidak ada pendalaman akidah yang melekat dalam sebuah karakter orang Bukit Tinggi. Kami ingin mengembalikan itu semua. Ini pekerjaan tidak 1 tahun 2 tahun. Memperbaiki anak itu, memperbaiki generasi harus perpanjang, harus panjang masanya. Bukan berarti saya minta 2 periode. Saya hanya bilang mengurus generasi ini harus semua orang, harus juga durasinya panjang dan berkelanjutan. Tidak boleh putus. Hari ini kita melihat anak-anak SD, anak-anak SMP, ini mama kita pergi ke sekolah mengajarkan begini cara duduk nak, begini cara bicara, begini cara makan, begini cara berpakaian, langsung sekolah-sekolah. Senang hati kita melihat, senang hati orang tua. Lalu hari ini juga kita melihat anak-anak kita di SD, SMP, mereka mulai memahami dan belajar bahasa Arab, belajar cara wudhu yang benar, belajar cara sholat yang benar, sehingga mereka mengerti akan ibadah dan dia bisa menjadi generasi yang bisa berbakti kepada ibu bapak semua. Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Campago Ipuh Henry Wahyu merasa puas menjadi peserta sekolah keluarga angkatan 4, namun puas bukan bermakna stagnan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Walaupun pertemuan sekolah keluarga berjumlah 16 kali dengan durasi waktu yang singkat hitungan jam, namun materi yang disampaikan narasumber memang dibutuhkan dalam membina sebuah keluarga. Dirinya ingin sekolah keluarga di Kota Bukit Tinggi ke depan akan lebih baik diikuti oleh kaum bapak, minimal seimbang antara laki-laki dan perempuan. Membina sebuah keluarga bukan tugas seorang ibu saja. Dari masalah tentang sekolah dan sekolah keluarga ini sangat jauh sangat berharga bagi kami peserta keluarga, terkhususnya bagi kami laki-laki, karena dari sana itu banyak persoalan yang kami dapatkan atau banyak materi-materi yang saya dapatkan tentang kekeluargaan, masalah ekonomi juga, masalah pendidikan anak dan semua, dan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga gitu Pak. Yang berkesan sekali Pak, materi-materinya itu yang diajarkan oleh para dosen-dosen dari segala macam disiplin ilmu gitu Pak. Sebagai ketua RT di sana, sudah berapa kali mengajak dari warga sendiri untuk ikut beserta bergabung dengan sekolah keluarga dengan mensyariatkan materi-materi yang bagus gitu kan. Cuma ketika bapak-bapaknya datang, orang tua yang bapak-bapak ini enggan hadir karena dilihatnya perempuan semua. Jadi dia pikir ini sekolah untuk perempuan, bukan sekolah laki-laki. Akhirnya mereka mundur satu persatu. Saya ngajak, mungkin saya yang mundurkan Pak, ya itu aja Pak. Membina keluarga itu harusnya pembina keluarga kita ya seimbang gitu kan. Harusnya bapak-bapak itu ikut juga Pak kan. Di sana yang paling indah adalah puisi yang paling
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Eri Iswandi menyebutkan pihaknya dari Kantor Kementerian Agama mengucapkan selamat bagi para wisudawan dan wisudawati sekolah keluarga. Pihaknya juga ikut terlibat menjadi narasumber dalam 16 pertemuan di sekolah keluarga di Kota Bukit Tinggi. Sekolah keluarga di Kota Bukit Tinggi karena sudah berlangsung yang keempat ini kita berikan apresiasi, dan memang di Bukit Tinggi punya ciri tersendiri menyangkut dengan ketahanan keluarga, dan keluarga berkualitas itu salah satunya adalah wisuda keluarga. Dan di dalam wisuda keluarga kita tahu persis yang muatan-muatan yang diberikan itu memang muatan yang sangat penting bagi keluarga. Sekarang tentu keluarga ini tinggal mengamalkan apa yang sudah mereka dapatkan dalam masa pendidikan dan berakhir dengan wisuda sekolah keluarga. Terlibat langsung, ada beban materi-materi dan silabusnya yang dihandle oleh Kementerian Agama menyangkut dengan kesejahteraan keluarga, membina keluarga yang sakinah, dan terkait dengan fikih dan lain sebagainya. Ya, kalau idealnya sebetulnya sekolah keluarga itu adalah antara bapak-bapak dan istri atau ibunya harus hadir di dalam sekolah itu supaya mereka saling memahami apa yang diberikan. Dan tentu wisuda keempat ini adalah punya ciri tersendiri, ada bapak-bapak yang ikut wisuda, dan ini juga memberikan andil dan tentu memberikan nuansa tersendiri bagi pendidikan keluarga di Kota Bukit Tinggi. Diketahui pada sekolah keluarga angkatan 3 di Kota Bukit Tinggi tahun 2021 lalu terdapat 780 orang peserta. Sekolah keluarga ditujukan untuk memperkuat ketahanan keluarga di Kota Bukit Tinggi dengan penerapan 8 fungsi keluarga, masing-masing fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan di lingkungan.